Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, nomor PP 1810953035, mata kuliah Sistem Transmisi Komunikasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang line coding. Yang pertama, line coding merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan. Kemudian line coding ini juga merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru. Sedangkan decoding bekerja kebalikannya, yaitu merubah kembali deretan yang sudah dikodekan menjadi pesan aslinya. Selanjutnya, tujuan line decoding. Yang pertama, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Sistem tidak memerlukan terpisah untuk clock. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal. Jadi sinyal ini dengan frekuensi 0. Kemudian, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Selanjutnya, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Selanjutnya, pada contoh di atas, pada contoh gambar ini, setiap 2 bit data dikodekan ke dalam 4 level simbol. Jadi bitrate akan menjadi 2 kali dari bit baud rate. Selanjutnya, berdasarkan level sinyal yang digunakan, line coding dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu unipolar. Unipolar ini menggunakan level plus V 0. Kemudian polar menggunakan level plus V min V. Yang ketiga bipolar menggunakan level plus V 0 dan min V. Selanjutnya macam-macam line coding. Yang pertama ada non-return to zero atau NRZ. Jadi bit 1 dinyatakan oleh high sinyal selama periode bit. Kemudian bit 0 dinyatakan oleh low sinyal selama periode bit. Kelemahan dari NRZ yang pertama, tidak ada informasi timing di dalam bentuk sinyal sehingga sinkronisasi bisa hilang bila muncul deretan 0 yang panjang. Yang kedua, spektrum NRZ mengandung komponen DC. Selanjutnya, ini varian-varian dari NRZ. Yang pertama ada unipolar NRZ L atau non-return to zero level, yang artinya level constant selama periode bit. Kemudian NRZ I atau non-return to zero invert on once, yang artinya bit 1 dikodekan dalam bentuk transisi sinyal dari high ke low atau low ke high, sedangkan 0 dikodekan dengan tidak adanya transmisi sinyal. Kemudian ada NRZ M, artinya level berubah bila ada bit 1. Kemudian ada NRZ S, artinya level berubah bila ada bit 0. Selanjutnya ini contoh gambar spektrum pada NRZ. Kemudian yang kedua ada return to zero atau RZ. Jadi bit 1 dinyatakan oleh high sinyal selama setengah periode bit dan dinyatakan oleh low sinyal pada setengah periode bit berikutnya. Kemungkinan pengambilan informasi clock bila ada deretan 1 yang panjang. Tapi kelemahan dari RZ yaitu yang pertama, bandwidth yang diperlukan 2 kali NRZ. Kedua, sulit mengambil informasi clock bila ada deretan 0 yang panjang. Dan yang ketiga, mengandung komponen DC. Selanjutnya ada AMI, alternate mark inversion. Jadi bit 0 dinyatakan sebagai level 0,
Kemudian bit 1 dinyatakan oleh level positif dan negatif bergantian. Pada karakteristik sinyal hasil pengkodean AMI, yang pertama tidak memiliki komponen DC, yang kedua tidak memecahkan masalah kehilangan sinkronisasi bila terdapat deretan nol yang panjang. Kemudian HDB3 berbasis kode AMI, kemudian jumlah nol berurutan yang diperbolehkan maksimum 3, kemudian ide dasar mengganti 4 nol berurutan menjadi 000V atau B00V, yang dimana V adalah pulsa yang menyalahi aturan AMI mengenai perubahan polaritas yang berurutan. Selanjutnya aturan penggunaan 000V atau B00V sebagai berikut, yang dimana B00V digunakan jika sampai pulsa sebelumnya sinyal mengandung komponen DC, yaitu jumlah pulsa negatif dan pulsa positif tidak sama. Kemudian 00V digunakan jika sampai pulsa sebelumnya komponen DC adalah 0. Maksudnya jumlah pulsa negatif sama dengan jumlah pulsa positif. Yang ketiga, polaritas pulsa B yang patuh pada aturan AMI bisa positif atau negatif dengan tujuan menjamin dua pulsa V berlawanan polaritas. Selanjutnya, CMI atau Coded Mark Inverted. Yang pertama berbasis AMI, kemudian digunakan pada transmisi kecepatan tinggi. Kemudian bit 1 dikirimkan sesuai dengan aturan AMI, yang dimana bila ada satu berurutan, maka pulsa yang menyatakan keduanya harus berbeda polaritasnya. Kemudian bit 0 dinyatakan oleh pulsa dengan setengah periode pulsa pertama dinyatakan oleh tegangan negatif, sedangkan setengah periode pulsa berikutnya dinyatakan oleh tegangan positif. Selanjutnya, kode CMI memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, menghilangkan spektrum sinyal pada frekuensi yang sangat rendah. Yang kedua, clock dapat di-recovery dengan mudah. Dan yang ketiga, bandwidth lebih besar dari AMI. Selanjutnya, Manchester. Bit B1 dinyatakan oleh pulsa yang setengah periode pertamanya memiliki level high dan setengah periode sisanya memiliki level low. Kemudian, bit 0 dinyatakan oleh pulsa yang setengah periode pertamanya memiliki level low dan setengah periode sisanya memiliki level high. Jadi setiap bit dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berganti level pada pertengahan bit. Pada Manchester memiliki karakteristik yang pertama, timing recovery mudah dan bandwidth lebar. Selanjutnya, differential Manchester, yang dimana setiap bit dinyatakan oleh pulsa-pulsa yang berubah level di pertengahan bit. Bit 1 dikodekan dengan tidak adanya transisi level di awal bit. Bit 0 dikodekan dengan adanya transisi level di awal periode bit. Selanjutnya, B8ZS, yang dimana yang pertama berbasis AMI, kemudian jika ada 8 nol berurutan dan pulsa sebelumnya merupakan pulsa positif, maka semua nol itu dikodekan menjadi 00 plus min 0 min plus. Kemudian jika ada 8 nol berurutan dan pulsa sebelumnya merupakan pulsa negatif, maka semua nol itu dikodekan menjadi 000 min 0 min plus 0 plus min. Ini adalah contoh gambar B8ZS. Kemudian ada MBNB, yang dimana memetakan satu blok informasi yang terdiri dari M bits ke dalam N bits. Selanjutnya, N lebih dari M, biasanya N sama dengan M plus 1. Kemudian Manchester kode dapat dilihat sebagai kode 1B, 2B.
Kemudian 4P5B digunakan pada FDDI. Kemudian 8B10B digunakan pada gigabyte Ethernet. Dan kemudian 64B66B digunakan pada 10G Ethernet. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.